Ya, halo semua. Hari ini saya akan coba menjelaskan pengenalan dasar dari software 3ds Max. Ini adalah tampilan basic dari 3ds Max, di mana ada 4 buah tampilan, antara lain dari tampilan atas atau top viewport seperti ini, tampilan depan, tampilan samping, dan tampilan perspektif. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan viewport navigation dari 3ds Max. Jadi apabila kita ingin menggerakkan atau mempanning dari tampilan perspektif dari 3ds Max, kita bisa melakukannya dengan cara kita tekan tombol scroll atau kita tahan tombol scroll, lalu kita gerakkan ke kiri dan ke kanan atau ke atas ke bawah untuk mempan atau menggeser tampilan dari perspektif viewport tadi. Itu adalah panning. Lalu apabila kita ingin merotate tampilan viewportnya, tampilan perspektif viewport, kita bisa melakukan dengan cara kita tekan tombol Alt, lalu kita tekan tombol scroll dari mouse kita. Nah, seperti ini. Oke. Lalu apabila kita ingin melakukan zoom seperti ini, zoom in, zoom out, kita tinggal melakukannya dengan melakukan scrolling pada mouse. Nah, apabila kita tidak ingin melakukannya dengan tombol shortcut tadi, kita bisa melakukannya dengan menekan tombol orbit di sini. Ini berguna untuk merotate tampilan dari perspektif viewport seperti ini. Itu adalah untuk merotate viewport. Lalu untuk zoom in, zoom out, kita bisa menekan tombol di sini. Oke. Lalu apabila kita ingin menjadikan tampilan perspektif ini menjadi tampilan yang lebar, maka kita bisa menekan tombol maximize dari viewport tadi. Kita tekan. Apabila kita mengembalikannya jadi tampilan 4 viewport tadi, kita bisa menekan sekali lagi. Nah, itu adalah tombol-tombol atau shortcut untuk navigasi dari 3ds Max. Lalu apabila kita ingin membuat sebuah objek sederhana, maka kita tinggal ke sebelah kanan di sini adalah tab dari objek-objek sederhana yang bakal kita buat. Contohnya, kita ingin membuat sebuah box di sini. Nah, kita tinggal menekan simbol sebuah box di sini ya. Kita tekan sampai dia aktif. Lalu kita untuk membuatnya kita tekan klik kiri, kita drag di sini sesuai seberapa besar dari box yang ingin kita buat. Setelah itu tombolnya klik kiri kita lepas, lalu kita drag ke atas. Nah, seberapa banyak atau seberapa tinggi box yang ingin kita buat. Jika dirasa sudah cukup, barulah kita klik mouse kiri sekali lagi. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita lihat kursornya berbentuk tanda plus seperti ini ya. Tanda plus itu menandakan bahwa tombol box masih aktif. Jadi apabila kita drag sekali lagi di perspektif viewport, maka dia akan membuat box sekali lagi. Ya. Jadi apabila masih dalam keadaan tanda plus seperti itu menandakan pembuatan box itu masih aktif. Nah, apabila kita ingin menonaktifkannya, kita tinggal menekan tombol klik kanan dalam perspektif viewport. Nah, seperti itu. Maka dia akan kembali lagi ke tampilan kursor biasa. Oke. Nah, apabila kita ingin menghapus box-box yang tidak perlu, yang sudah kita bikin tadi, kita tinggal mengklik box yang sudah ada seperti ini, diklik. Maka kita tinggal menekan tombol delete pada keyboard untuk menghapusnya. Oke, seperti itu. Itu adalah membuat sebuah box. Di sini juga ada yang membuat sebuah sphere. Kita bisa membuat sebuah sphere.
kita tekan saja, kita drag, maka dia akan terbentuk. Kita klik kanan untuk mengakhiri perintah, lalu kita bisa membuat silinder juga. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah membuat ketiga objek tadi. Nah, apabila kita ingin melakukan zoom in atau zoom out, atau kita juga ingin melihat benda yang kita buat tadi lebih detail, kita bisa melakukannya dengan viewport navigation yang tadi. Jadi apabila kita ingin zoom in zoom out, kita tinggal melakukan scroll pada perspektif viewport seperti ini. Atau kita ingin melihat box ini dari tampilan belakang, kita tinggal melakukannya dengan alt, kita tekan alt, lalu kita tekan middle mouse, kita tahan ya. Nah, seperti ini. Atau panning, kita tekan klik kanan, klik tengah pada scroll, kita bisa melakukannya geser kiri dan geser kanan. Nah, sekarang bagaimana cara untuk melakukan pengaturan yang lebih detail pada objek yang sudah kita buat? Contohnya kita ingin mengatur berapa sih panjang dan lebar box yang sudah kita buat ini. Caranya adalah kita tinggal mengklik box yang sudah kita buat di sini, dia aktif, lalu kita bisa ke tab modify di sini ya, modify di sini kita klik. Nah, di sini akan keluar pengaturan dari box yang sudah kita buat. Di sini pengaturannya adalah cm. Jadi apabila kita ingin membuat panjang box ini 1 meter kali 1 meter dan 1 meter, kita tinggal klik, kita tinggal mengetikkan 1 m di sini, lalu kita enter. Dia akan mengconvert dalam satuan meter. Lalu misalkan kita tekan 1 m lagi dan 1 m, seperti itu. Jadi di sini panjang, lebar, dan tinggi box yang sudah kita buat itu 1 meter kali 1 meter. Oke, kita Ctrl Z untuk kembali lagi ke bentuk yang biasa. Nah, hal itu berlaku juga untuk silinder ya, silinder dan sphere. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada pengaturan tingginya dan radiusnya. Oke. Jadi apabila kita ingin melakukan pengaturan yang lebih detail, kita bisa melakukannya di tab modify seperti ini. Nah, dalam objek 3 dimensi ada istilahnya namanya wireframe atau kerangka yang membentuk suatu objek. Jadi apabila kita ingin melihat wireframe dari tiap objek, kita bisa melakukannya dengan cara menekan tombol F4 dalam keyboard. Jadi kita aktifkan objeknya misalkan, terus kita tekan F4, maka dia akan seperti ini, maka akan terlihat garis-garis putih seperti ini. Ini namanya wireframe. Nah, di sini kita lihat ada berbagai macam kotak-kotak seperti ini. Nah, satu kotak di sini itu istilahnya dalam 3D itu namanya poligon. Jadi sebuah objek 3D itu terbentuk dari poligon, edge, dan vertex. Contohnya seperti ini. Di sini kita lihat ya, ada poligon, ada edge atau garis, ada vertex atau titik ya. Jadi tiap objek 3D itu terbentuk dari poligon, edge, dan vertex. Nah, begitu juga dengan objek-objek lain seperti objek-objek silinder dan objek-objek sphere di sini. Jadi semakin banyak poligon yang dihasilkan dalam suatu objek, maka semakin halus objek itu terbentuk. Contohnya apabila kita ingin melakukan
di sini ya, apabila kita ingin menekan tombol silinder di sini, objek silinder, lalu kita ingin melakukan pengaturan-pengaturan, kita bisa melakukannya di tab modify seperti ini. Dalam tab modify seperti ini, selain kita bisa melakukan perubahan tinggi atau radius di sini kita bisa atur, kita juga bisa membuat segmen-segmen atau poligon-poligon itu kita kurangi atau bisa kita lebihkan dengan cara kita ubah aja di sini ya. Di sini kita misalkan kita tambah height segmennya, maka dia akan bertambah secara signifikan di sini, bahkan sampai banyak sekali. Itu adalah height segment. Lalu side-nya juga bisa kita atur. Di sini ada 18 side ya. Apabila kita tambahkan, maka bentuk lingkarannya pasti akan semakin halus. Begitu juga kalau misalkan kita kurangi sampai dia berkurang sekali, nah dia bentuknya seperti ini. Tidak seperti silinder tentunya. Nah, oke. Kita tambahkan lagi ya. Ya, seperti ini. Nah, jadi tiap-tiap objek dalam 3 dimensi itu seperti itu. Oke, jadi jangan lupa untuk melihat wireframe kita bisa mengaktifkan F4. Lalu untuk menonaktifkannya kembali, kita tekan F4 sekali lagi. Seperti ini. Lalu apabila kita ingin melihat wireframe secara transparan, kita bisa menekan F3 ya. Jadi dia akan transparan seperti ini. F3 lagi untuk kembali ke semula, dan F4 lagi untuk kembali lagi ke tampilan yang normal. Nah, di sini juga kita bisa melakukannya dengan cara, di sini ada yang namanya default shading seperti ini nih, kita bisa aktifkan. Lalu kita ingin mengaktifkan wireframes contohnya misalkan. Nah, seperti itu dia akan transparan. Kita nonaktifkan lagi, dia kembali lagi ke semula, atau edge face di sini ya. Ini seperti kita menekan F4, kita nonaktifkan lagi, dia akan kembali semula. Lebih gampangnya kita bisa melakukannya dengan cara F4 dan F3 untuk melakukannya hal tadi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan caranya bagaimana untuk move object, rotate, dan scale object. Sebelumnya, apabila kita ingin memperbesar suatu tampilan dari perspektif ini, kita bisa melakukan dengan cara menekan sekali tombol maximize object, atau dengan cara shortcut dengan cara kita tekan sekali tombol Alt W di keyboard. Otomatis tampilan perspektif ini akan membesar, ataupun apabila kita ingin mengembalikannya lagi ke basic, kita tekan Alt W sekali lagi. Sekarang apabila kita ingin menggerakkan suatu objek, shortcutnya yang kita tekan itu tombol W di keyboard. Kita pilih terlebih dahulu objeknya misalkan, lalu kita tekan W, atau kita bisa melakukannya dengan tombol select and move di atas. Nah, begitu saya tekan W atau saya tekan select and move, maka gizmonya akan menjadi seperti ini, akan menjadi 3 anak panah seperti ini. Lalu apabila kita ingin menggerakkan objeknya ke kiri dan ke kanan, kita tinggal mengarahkan kursor kita ke tombol arah anak panah X ini. Kita bisa drag di sini, maka dia akan bergerak kiri dan kanan. Begitu juga depan dan belakang, dan atas bawah. Oke, itu adalah move object yang shortcutnya W dari keyboard. Lalu apabila kita ingin melakukan rotate, shortcutnya adalah E, atau di rotate, select and rotate di atas ini adalah tombolnya. Nah, di sini kita tinggal mengarahkan kursornya kemana kita ingin merotate suatu objek itu, seperti ini, depan dan belakang.
atau kiri dan kanan, ataupun dia akan rotate di tempat. Seperti itu. Itu adalah E untuk rotate, sedangkan R untuk scale. Atau shortcutnya adalah select and uniform scale di sini. Nah, di sini gizmonya akan berubah lagi. Nah, dalam scale kita bisa melakukan scale secara keseluruhan, yaitu dengan cara kita letakkan kursornya di tengah ini. Setelah itu saya klik kiri dan saya drag. Nah, dia akan scale secara keseluruhan. Dia akan membesar dan mengecil. Selain scale secara keseluruhan, kita juga bisa scale berdasarkan sumbu dari objek yang kita pilih. Contoh, apabila kita ingin men-scale bagian kiri dan kanannya, saya akan arahkan ke tombol X ini yang berwarna merah. Dia akan menjadi seperti ini, ke kiri dan kanan ya. Lalu saya akan scale ke depan dan belakang. Lalu saya juga bisa scale ke atas dan ke bawah. Oke, seperti itu. Nah, hal ini berlaku juga untuk objek-objek lain seperti objek silinder. Saya bisa move di sini, atau juga saya bisa gerakan itu kayak saya bisa placement itu di atas sebuah box, ataupun saya bisa scale objek itu biar tidak terlalu besar seperti ini. Dan saya juga bisa move objek itu ke atas dan saya placement di atas dari silinder itu menjadi seperti ini. Oke, itu adalah cara untuk navigasi dan menggerakkan suatu objek. Ya, sekarang dengan tombol-tombol dan shortcut-shortcut yang saya sudah ajarkan di depan, kita sudah cukup untuk membuat objek-objek seperti sederhana. Contohnya adalah seperti kursi ini, kursi anak SD ini. Oke, bagaimana cara membuatnya? Terlebih dahulu saya akan mereset tampilan 3ds Max ini. Jadi objek yang saya buat ini tidak akan saya simpan. Caranya adalah saya akan coba di sini ada file, saya akan reset. Apakah mau disimpan atau tidak? Saya memilih tidak. Oke, reset. Lalu dia akan kembali lagi ke tampilan default awal. Oke. Sekarang bagaimana caranya kita membuat kursi ini? Caranya cukup mudah. Sebenarnya caranya adalah dengan cara kita membuat sebuah box yang kita panjangkan. Lalu box itu saya copy menjadi 4 bagian. Misalkan saya copy ke samping, lalu saya copy 2 objek itu, saya copy ke belakang. Oke, sekarang kita mulai saja. Pertama, saya akan membuat sebuah box yang ukurannya cukup panjang ke atas. Di sini saya akan coba membuat box ya, saya aktifkan box. Kemudian saya akan memperbesar tampilan viewportnya, perspektif viewport dengan cara tekan Alt W. Oke. Setelah itu saya akan drag di sini. Saya akan drag. Kemudian saya akan lepas tombol klik kiri di mouse. Setelah itu saya akan tarik dia ke atas. Saya dirasa sudah cukup. Saya akan klik sekali lagi. Maka dia akan terbentuk seperti ini. Oke. Setelah itu saya akan menekan tombol klik kanan untuk menonaktifkan tombol plus kursor di sini ya, agar dia kursornya kembali lagi ke bentuk awal ya, jadi seperti ini. Nah, kita lihat kita sudah mempunyai satu buah box yang ukurannya panjang seperti ini ya. Lalu apabila kita ingin membuat
box tersebut ukurannya lebih presisi, kita klik objek box yang sudah kita buat, lalu kita ke tab modify ini. Apabila sebuah panjangnya di sini saya akan ganti menjadi 10 cm, saya ketikkan aja di sini 10, karena ini settingannya sudah cm, maka begitu saya enter dia menjadi 10 cm. Lalu lebarnya juga 10 cm, saya ketikkan 10, dan tingginya saya ingin menjadi 50 cm. Seperti itu apabila kita ingin presisi. Lalu setelah ini saya akan copy satu box ini ke samping. Cara mengcopy suatu box itu dengan cara, misalkan saya bisa melakukannya dengan saya klik kanan di dalam objek yang sudah saya pilih. Setelah itu saya akan mencari clone di sini. Saya akan tekan clone. Nah, di sini dia akan keluar opsional. Saya akan pilih copy. Saya oke. Nah, dalam hal ini saya sudah mengclone. Hanya saja dia menumpuk di satu objek. Karena itu saya akan menggeser objek yang saya sudah clone tadi ke kanan. Oke, di sini ditandakan dengan adanya dua objek ya. Ini adalah sebuah seleksi di mana terdapat dua objek dalam scene ini. Ditandakan ada box 1 dan box 2. Oke, tadi yang saya copy itu adalah box 2. Saya pilih box 2 di sini ya. Setelah itu saya move object dengan shortcutnya adalah W. Setelah itu saya geser ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang di sini kita punya dua buah objek. Ya. Oke, dua buah objek. Lalu apabila saya ingin memilih dua dari objek yang sudah saya buat, saya bisa melakukannya dengan cara saya klik objek pertama, lalu saya tekan Ctrl untuk memilih objek yang kedua. Saya tahan ya, saya klik, maka dua buah objek ini sudah terpilih yang ditandakan dengan box 1 dan box 2 di sini sudah dalam keadaan terpilih. Nah, cara lainnya adalah apabila saya ingin melakukan seleksi dari dua objek itu, selain dengan cara saya tekan Ctrl, saya lainnya adalah saya bisa melakukan drag di sini. Jadi saya drag saja di sini ya. Saya tekan klik kiri dan saya drag. Nah, maka secara otomatis dua objek ini sudah dalam keadaan terpilih. Oke. Jadi ada dua cara seperti itu. Nah, lalu saya ingin setelah dua objek ini terpilih, saya akan copy dua objek itu ke belakang. Caranya adalah dengan cara yang sama seperti tadi, dengan cara klik kanan dan saya clone dan saya copy. Ini saya cancel dulu. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua adalah cara yang mungkin lebih cepat, adalah dengan menekan tombol Shift dan saya geser berdasarkan sumbu Y ya. Saya tekan Shift, saya geser berdasarkan sumbu Y ke belakang. Oke, di sini. Maka dia akan menjadi 4 objek. Setelah keluar clone option seperti ini, saya akan pilih copy. Nah, sekarang saya punya 4 objek yang ukurannya sama persis. Ya. Apabila kita ingin melihat objek itu secara lebih detail, kita bisa Alt middle mouse. Saya bisa scroll di sini untuk melihat detail dari objeknya, ataupun zoom in zoom out, ataupun panning seperti ini ya. Oke, seperti itu. Lalu sekarang saya akan membuat bagian dudukannya di sini. Oke, kita akan membuat bagian dudukannya. Nah, caranya adalah
kita bisa membuat sebuah box yang baru dengan cara saya ke tab create ya. Setelah itu saya pilih box, kemudian saya akan drag di sini. Oke, saya drag di sini dan saya akan naikkan. Nah, saya akan membuat box, hanya saja saya tidak ingin membuatnya terlalu tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan move dengan cara tekan W dan saya akan naikkan dia ke atas. Oke. Jangan lupa setelah kita membuat seperti ini, kita harus mengecek apakah penempatannya sudah benar atau tidak. Dengan cara kita tekan Alt middle mouse, saya akan putar-putar di sini untuk melihat apakah bentuknya sudah bagus atau belum. Nah, seperti ini contohnya. Mungkin saya dari sini adalah tampilan dari bawah ya. Nah, di sini saya lihat saya rasa kurang ke tengah ya dudukannya. Karena itu saya bisa saya move ke depan lagi supaya menempatkan dudukannya itu di tengah-tengah dari keempat kaki-kaki ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan membuat bagian ini, bagian sandaran kepalanya. Oke. Caranya adalah saya akan pilih dua objek ini di belakang ya. Saya akan pilih dua objek ini dengan cara saya klik dan tekan Ctrl untuk memilih dua objek, ataupun saya akan drag, maka dua objek akan terpilih. Kemudian setelah itu saya akan shift dan saya akan tarik dia ke atas, maka dia akan mengcopy objek menjadi seperti ini. Oke. Jangan lupa saya putar-putar untuk melihat proporsinya apakah sudah benar atau belum. Nah, di sini saya ingin membuat dudukannya ini atau sandaran kepalanya ini lebih nyaman. Dengan cara saya akan merotate dua buah objek box ini. Jadi saya tekan E. Ya, saya tekan E. Kemudian saya akan rotate di sini berdasarkan sumbu X. Nah, di sini saya akan rotate seperti ini. Dan saya akan posisikan kembali di tempat yang seharusnya. Nah, oke, seperti ini. Jadi dudukannya akan lebih nyaman apabila kita rotate seperti ini. Lalu yang terakhir, saya akan membuat dudukannya. Saya akan membuat sebuah box lagi di bagian atas dan di bagian bawah. Caranya adalah caranya sebenarnya ada banyak. Antara lain saya bisa membuat sebuah box lagi yang ukurannya seperti ini. Lalu saya placement di atas ini. Lalu saya atur posisinya seperti ini. Ya. Ini sudah jadi sebenarnya. Ataupun ini saya delete dulu, ataupun saya bisa menggunakan yang sudah ada. Contoh, saya bisa klik dudukannya. Setelah itu saya copy dengan cara shift dan saya naikkan ke atas. Ya. Setelah itu saya akan modif dengan cara scale objeknya. Jadi objek ini akan saya scale. Saya tekan R ya untuk scale. Ya, yes, scale berdasarkan sumbu Y. Berdasarkan sumbu Y di sini. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu saya scale lagi berdasarkan sumbu Z. Nah, kita lihat yang aslinya adalah bentuk seperti ini, bisa jadi bentuk seperti ini dengan cara modifikasi scale saja. Oke, kalau misalkan dirasa sudah oke bentuknya,
saya akan placement tadi, saya akan placement di sini, placement di sini. Oke. Kalau dirasa kurang cukup, maka saya bisa rotate. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Saya akan scale, misalkan scale di sini, ya, scale di sumbu X supaya tidak terlalu sampingnya terlalu offset. Oke. Saya rasa sudah cukup. Dan saya butuh satu lagi di sini. Dengan cara saya copy saja yang sudah ada. Jadi shift sekali lagi, saya drag di sumbu Z. Nah, seperti ini. Kemudian saya posisikan lagi. Oke, kalau dirasa terlalu besar, saya akan scale sekali lagi segini. Dan saya posisikan lagi. Oke, seperti ini. Lalu yang terakhir adalah bagian ini, ya. Caranya saya akan pilih satu di sini dan saya copy, saya shift, saya drag ke depan, saya copy, kemudian saya akan rotate sebanyak 90 derajat. Nah, untuk bisa merotate sebanyak 90 derajat, di sini kita bisa mengaktifkan snap, ya, di sini, ya, angle snap toggle, atau shortcutnya itu adalah A. Jadi apabila kita mengaktifkan A di sini atau angle snap toggle, saya aktifkan dulu, ya, dia aktif seperti ini, maka dia akan merotate-nya sebanyak 5 derajat 5 derajat. Jadi dengan cara ini kita bisa merotate dengan lebih presisi. Contohnya, begitu saya rotate di sini, nah di sini saya lihat, ya. Nah, di sini ada di sini 15, 20, 25, 30, 35, which is itu adalah 5 derajat 5 derajat. Nah, kita buat sebanyak 90 derajat. Oke. Nah, di sini, oke, 90 derajat. Sudah presisi 90 derajat. Setelah itu barulah saya posisikan kembali di sini. Dan saya akan scale di sumbu X menjadi seperti ini, ya. Oke. Dan satu lagi saya tinggal copy saja ke sampingnya. Oke. Jangan lupa, karena ini 3 dimensi, maka kita tidak bisa berpatokan dari satu sudut pandang saja. Jadi apabila kita melakukan modeling, jangan lupa untuk merotate-nya, untuk melihat proporsi apakah objek yang kita buat itu sudah benar atau belum. Dengan cara, ya, seperti ini tadi, mengecek dari berbagai sisi, kita zoom in, zoom out untuk melihat detail dari objek yang sudah kita buat. Seperti itu.